Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sama-sama kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan kita. Dan kita terus membawa pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Perasaan kehendak kami bawa kepadamu dalam kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Inilah persembahan pujian kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
hatiku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar, Terbesar mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hari. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Engkau Allah yang terbesar dan termulia. Mari sama-sama nyanyikan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. ya Yesus. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biar semua, Biarlah semua memujimu. haleluya. Sebab Engkau Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah kebenaran kita yang menerangi jalan kita. Firman, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, hanya bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan.
segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Ada kemenangan buat kita. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam nama-Nya Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya dalam segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus
Pada pagi ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kami masih boleh merasakan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Pertolongan yang tidak pernah berhenti buat kami. Bahkan hari ini, pagi ini kami boleh berkata dengan iman, Ebenezer, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang sudah menolong kami dan akan tetap menolong kami. Sebab itu dengan berani juga kami akan masuk tahun baru dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah apa yang kami nikmati benar-benar kami datang daripada-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu sebelum kami meninggalkan hari ini dan kami masuk pada tahun baru esok hari, kami ingin kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, para umat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya hidup kami ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bejana bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya waktu kami ingin mempermuliakan Tuhan, maka Engkau juga Tuhan yang punya keinginan lebih besar dari kehidupan kami untuk menjamin hidup kami. Sebab itu biarlah Engkau akan baharui pemikiran kami, jangan kami pikirkan tentang diri kami, karena kami percaya diri kami telah Kau pikirkan, bahkan apapun yang kami butuhkan pada hari-hari mendatang, Engkau sudah mempersiapkan. Tuhan tolong kami supaya tahun ini menjadi tahun kami lebih mendekatkan diri kepada-Mu, dan tahun 2024 adalah tahun kami memperhambakan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada tempat lain kami akan meletakkan hidup kecuali di tangan Tuhan. Dan kami percaya jaminan penuh Tuhan sediakan, bahkan perlindungan yang sejati Engkau pasti berikan. Sebab itu dengan hati yang terbuka lebar, dengan ucapan syukur yang limpah-limpah, kami terima pemberitaan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, penolong juru selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan dulu saudara. Ya puji Tuhan. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Salam, selamat pagi Bapak Ibu ya. Kita sudah sampai ke penghujung tahun saudara ya. Tidak terasa juga ya. Walaupun Anda berkata sangatlah sulit, sangatlah pekat menghadapi tahun ini. Tapi kita ternyata sudah berhasil dengan sukacita. Tentunya berhasil bersama dengan Tuhan ya. Kalau awal tahun yang lalu kita membuka tahun dan sekarang hari ini kita sampai lagi kepada tutup tahun saudara ya. Dan saya yakin penyertaan Tuhan tetap buat saya dan saudara. Ya, Ebenezer, Dia yang telah menolong kita pada masa lalu, sampai di sini Tuhan menolong, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti Tuhan masih menolong kita. Yang percaya katakan, ya puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya masih ingin menyampaikan sebuah kebenaran tentang sekitar Natal. Ya, tapi berkenaan dengan tutup tahun juga, kita akan buka sama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, saudara. Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-18, kita akan membaca sampai ayat yang ke-23, saudara. Ya. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu,
ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, saya tertarik sekali tahun ini kita akan kembali belajar tentang sebuah kata yang sangat terkenal, yaitu dengan kata Immanuel, saudara ya. Immanuel, saya pikir jemaat GPD Elohim Batu tidak akan pernah lupa dengan kata itu karena kita terlalu akrab dengan kata itu, saudara ya. Immanuel, Immanuel ya. Kalau kita membaca dengan kata Immanuel, tapi kalau orang Israel membaca dengan kata Immanuel, ya, ada dua kata Immanu dan kata El, ya. Apa artinya Immanu? Immanu yang artinya yang menyertai kita. Ya, Immanu itu artinya yang menyertai kita, sedangkan El itu pasti kata Elohim, ya. Panggilan Tuhan untuk umat Israel, panggilan Tuhan untuk bahasa Ibrani dipakai kata Elohim, saudara ya, seperti nama gereja kita. Jadi hari ini kita melihat satu kata atau dua kata yang tidak asing buat jemaat. Yang pertama tentang Immanuel, yang kedua tentang Elohim, ya. Immanu yang menyertai kita, El adalah Elohim. Jadi kata Immanuel artinya yang menyertai kita adalah Elohim. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kata Immanuel itu sekarang jadi kata yang ngetren di mana-mana kota ada, ya. Saya kemanapun, ke kota manapun ketemu dengan sebuah kata yang disebut dengan Immanuel. Kadang-kadang orang Kristen pun menyebut itu dengan kata Immanuel. Ya, saya pergi ke Blitar, ada satu rumah di sebuah desa, di dalam depan itu ya, ada tulisan Immanuel. Lalu saya tanya kepada yang punya rumah, Bapak Ibu ini Kristen ya? Oh enggak, kami Muslim. Loh, nah kok ada kata Immanuel? Iya itu bagus artinya. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita katanya. Hebat loh saudara ya, Immanuel. Ya kalau kita ke Batu kita pasti tidak pernah lupa ya. Saya sepanjang hidup tidak akan pernah lupa. Kalau kata Immanuel pasti terngiang dengan sebuah sekolah TK, SD, SMP, SMA Immanuel. Ya ada Yayasan Pendidikan Kristen Immanuel. Di Surabaya di Peregolan Bundar ada toko buku Kristen Immanuel. Kalau Jakarta Jalan Proklamasi ya. Nah, penerbit Kristen Immanuel. Ya, di Lumajang ada Cuimi dan Pangsitmi Immanuel. Ya, Bapak Ibu saya di Surabaya juga ada ya toko Immanuel. Malang dulu Jalan Dr. Cipto 16 ada Radio Kristen Immanuel. Ya, saya kemarin tergesa-gesa dari Surabaya menuju Malang, ada kendaraan umum di belakangnya tulisannya Immanuel gitu ya. Saya tentrem gitu rasanya ya dah. Sudah dari Surabaya mau ke Pasuruan cepat-cepat mau pelayanan, jalannya macet dan sebagainya. Begitu kata Immanuel lewat di depan saya mulai tenang dan saya yakin Tuhan beserta saya, yang menyertai saya adalah Elohim. Terus di belakang bis itu ada truk ya. Waktu kita ini mau ngebut ya, truknya ada tulisan lain, tulisannya begini, lek ke susu kok gak budal wingi, kata hebat saudara ya. Ya itu ya penghiburan juga loh saudara ya. Immanuel, lek ke susu kok gak budal wingi ya. Kalau tergesa-gesa kenapa gak berangkat kemarin? Saya jawab kemarin saya masih khotbah, kan begitu ya. Jadi kata Immanuel itu menyejukkan saudara ya. Mungkin di Batu juga bukan hanya sekolah Immanuel, tapi ada beberapa. Ada toko, ada warung mungkin ya, depot ya. Tapi kata Immanuel itu sebenarnya sebuah kata yang tidak banyak muncul dalam Alkitab. Ya kalau saudara lihat di Alkitab kita itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seluruh Alkitab kita, kata Immanuel itu cuma 3 kali muncul. Ya 3 kali aja munculnya. Pertama, atau yang pernah kita baca ya. Dari tadi sebuah kisah tentang kelahiran Yesus terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 23. Nah sebelum itu Yesaya telah menuliskannya, cuma 2 kali Yesaya menulis, yaitu dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Sudah lainnya tidak ada. Jadi Immanuel itu praktis muncul dalam Alkitab cuma 3 kali. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, ya Matius 1 ayat yang ke-23. Nah,
Saya ingin sekali pagi ini menyampaikan kepada kita, kapan kata Immanuel itu muncul? Ya, dalam rangka apa kata Immanuel itu muncul? Kalau Bapak Ibu perhatikan pembacaan Alkitab kita pagi ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 itu judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Betul Bapak Ibu? Judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Tapi dalam penulisannya Injil Matius, Matius tidak menceritakan sama sekali proses kelahiran Yesus. Kalau Lukas masih menceritakan bagaimana Maria melahirkan Yesus dalam perjalanannya menuju ke kota Bethlehem. Sampai di Bethlehem tidak ada penginapan, lalu dia melahirkan dalam sebuah kandang dan diletakkan anak itu dalam palungan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dengan jujur, Matius tidak menuliskannya itu. Ya, proses kelahirannya juga tidak dituliskan. Ya, ini ada dokter kandungan. Ya, partusnya Maria juga tidak diceritakan. Tapi justru yang diceritakan oleh Matius sebenarnya adalah sesosok pria yang namanya Yusuf, yang dalam peristiwa ini dalam keadaan yang sangat panik dalam kebingungannya, walaupun ceritanya judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus, tapi itu hanya dipakai sebagai kata pembuka. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, terusnya cerita tentang Yusuf. Ya, tidak ada lagi cerita tentang Maria, tidak ada lagi cerita tentang bayi Yesus. Yang diceritakan adalah tentang seorang pria yang namanya Yusuf, yang dalam keadaan sangat terpukul dan dia harus mengambil sebuah keputusan, saudara. Ya, sebab itu hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda Yusuf pada waktu mendengar kata Immanuel. Dia itu orang yang sedang dalam kepanikan kehidupan, yang sedang mengambil sebuah keputusan, dan keputusan yang akan diambil oleh dia pada waktu itu adalah keputusan yang akan berpengaruh hidupnya untuk masa yang akan datang. Ya, bagaimana tidak, saudara? Yusuf ini sedang mengalami sebuah pergumulan. Kalau orang Jawa disebut dengan kata elailo. Elailo itu kebingungan, tidak dapat mengambil sebuah keputusan. Ya, ngalor opo ngidul, tule wong Jawa ya. Iya apa ndak, sido apa ora. Ya, biasanya dalam keadaan elailo itu Bapak Ibu Saudara, muncullah sebuah nasihat-nasihat, ya. Bahkan nanti kalau ada orang yang sedang elailo itu mengambil sebuah keputusan dan keputusannya salah, karena keputusan itu tidak akan dinilai pada waktu dia mengatakan ya dan tidak. Ya, bukan seperti kita mengerjakan sebuah soal salah atau benar, tapi kesalahan itu akan muncul kemudian hari akibat dampak dari sebuah keputusan. Lalu orang itu berkata, orang Jawa yang sedang elailo biasanya walaupun dia bodoh, dia akan ambil sebuah keputusan seolah-olah keputusannya orang pintar. Ya, makanya ada istilah elailo itu sawo dipangan uler. Ada nyanyian itu ya, elailo sawo dipangan uler. Masih ingat? Yuk jemaat terus, elailo wong bodoh. Mana? Wong bodoh ngaku pinter, hanya Om Dik yang tahu, yang lain tidak tahu ya. Ya, elailo sawo dipangan uler ya. Elailo wong bodoh ngaku pinter. Kenapa? Pada waktu dia ambil keputusan, sepertinya keputusan itu betul, tapi ternyata salah. Ya. Berapa kali saudara punya pengalaman yang seperti itu? Saya juga, saudara ya. Seringkali saya punya keputusan itu salah. Dan saya belajar dari sebuah keputusan yang paling sederhana pun, saya belajar mengikut sertakan Tuhan dalam hidup saya
walaupun untuk tanda-tanda Tuhan menolong saya kepada keputusan yang mana, itu sangat sulit. Ya contohnya tadi, saya di jalan raya. Saya mesti ke susu-susu tergesa-gesa dalam pelayanan. Dan menurut saya itu paling bagus keputusannya adalah masuk jalan tol menuju Surabaya lewat tol. Itu paling bagus menurut saya. Tapi satu kali pada waktu ada kecelakaan di Lawang, ya, ada tangki itu terbalik di jalan tol. Saya ada di tengah-tengah tol antara Singosari Lawang, itu ndak bisa berbuat apa-apa saya. Maju yang ndak bisa, mundur yang ndak bisa, putar balik yang ndak mungkin. Saya harus menikmati keputusan ya yang berdampak sangat membuat saya kecewa dengan keputusan itu. Ya. Lalu saya dengar SS berkata, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu jangan masuk jalan tol, ya, pintu tol Singosari karena ada kecelakaan di sekitar Lawang, jadi macet. Lebih baik jangan lewat jalan tol. Lalu saya dengar radio, ada orang bersaksi, ya, saya sudah sampai di Surabaya selama 1,5 jam, lancar, Lawang lancar. Apa yang terjadi dalam pikiran saya? Waduh, ada apa tadi kok lewat sini? Betul ya? Ada orang lagi juga berkata, Karanglo lancar, Karanglo lancar. Yang lain berkata, saya belok kiri dari Karangploso, masuk gunung-gunung, masuk, pemandangannya bagus. Begitu saya masuk, langsung keluar sampai Singosari. Saya berkata, kenapa saya kok enggak ambil yang itu? Ya. Lalu saya punya pengalaman. Setiap hampir Karanglo, saudara, saya selalu sembahyang. Ya, ini pendeta aneh mungkin ya. Jadi sembahyang itu selalu setelah jembatan layang, saya ngomong, Tuhan naik tol apa enggak ya, naik tol apa enggak. Kadang-kadang saya dengar SS, satu kali saya punya pengalaman rohani yang sangat mapan. Ya, saya mantap seperti Tuhan pimpin, jangan masuk tol. Ya, begitu saya udah masuk tol, sampai Purwodadi, hampir Purwosari, di situ ada kemacetan juga. Ya, saya berkata, kok ya macet juga ya? Saya mulai belajar sabar. Apa yang terjadi? Ada ambulans dari arah Lawang menuju Surabaya. Ya, dan ambulans itu jalan dengan cepat. Saya ngomong sama sopir saya, masuk belakang ambulan, ikuti ambulan. Ya, kenapa? Ambulan itu bagi saya utusan Tuhan untuk melebarkan jalan menuju kepada pelayanan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Sopir saya berkata, untung ono ambulan. Bukan untung, itu Tuhan perintahkan ambulannya. Berangkat persis di tengah-tengah kemacetan. Dan akhirnya apa? Jalan saudara. Ya, saya pikir apakah jalan tol satu-satunya jalan yang lancar? Bukan. Apa jalan bawah satu-satunya lancar? Bukan. Di manakah jalan yang lancar? Kalau saya boleh bersaksi, jalan yang lancar adalah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang percaya katakan, oh ada tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, Yusuf ini lagi mengambil sebuah keputusan. Keputusannya adalah tentang pernikahan. Ya, sebab itu saya selalu berkata kepada jemaat, menikah itu bukan sesuatu yang tergesa-gesa, dan menikah itu adalah satu untuk selamanya. Yang sering kali saya berkata, lebih baik telat lambat menikah daripada salah nikah. Ya, orang lambat menikah itu tidak apa-apa, telat menikah tidak apa-apa. Salah nikah itu ngemut silet. Tahu ngemut silet? Mau dibuang juga berdarah, mau dilanjutkan juga berdarah. Berapa anak-anak muda yang hanya karena tergesa-gesa Bapak Ibu Saudara. Nah, Yusuf ini ambil keputusannya juga sebuah keputusan yang berhubungan dengan pernikahan. Lah kenapa? Di tengah-tengah pertunangan, apalagi Yusuf ini adalah seorang bangsawan, keturunan ningrat. Mungkin sekarang kalau dia ini orang Jawa, dia masih berhak pakai gelar Gusti Pangeran
Aryo, KPH, atau Kanjeng Pangeran Aryo Gusti Yusuf bin Daud. Nah kenapa? Dia adalah keturunan Daud. Keturunan yang secara lurus, pancer orang Jawa berkata. Maria siapa? Maria ini adalah keturunan orang Lewi, makanya dicatat dia punya saudara sepupu yang namanya Elizabeth. Dia adalah orang Lewi yang kawin juga dengan seorang imam dari orang Lewi namanya Sakaria. Lah di tengah-tengah perjalanan persiapan pernikahan, pertunangan, Maria hamil. Saya tidak bisa pikir waktu Maria kasih tahu Yusuf, aku hamil. Ya, saya lihat drama di gereja Bethel Tabernakel Ngunut. Ya, ternyata Maria menyampaikan berita itu kepada Yusuf dengan sebuah pernyataan siap untuk diceraikan, untuk tidak dicintai. Memang keadaan dengan begini. Lalu dia tutup dengan kata itu, tapi itu bukan kehendakku. Yang membuat Maria hamil itu cuma satu kata. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Lalu dia hamil. Tapi kata pembuka apa yang disampaikan Maria kepada Yusuf? Mungkin itu kalau bahasanya orang Batu, Maria berkata begini, Koh siapa? Halo, koh siapa? Ya koh Yusuf, ya. Koh, rasanya kita orang ini tidak jadi ceven. Loh, apa ini? Oh Waiing. Ya. Dan waktu dia berkata, aku hamil. Oh Waiing. Tidak tahu pikirannya Yusuf bagaimana. Tapi Alkitab berkata karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Walaupun pernikahannya batal. Tapi dia tidak mau mencemarkan nama baik. Itu saya dapat, ini loh orang yang tulus hati itu saudara. Dan hari ini kita belajar juga ya, kita tinggalkan tahun ini, kita akan masuk tahun depan dengan tekad kita menjadi orang yang tulus hati. Yang setuju katakan, apa tuh ciri khas orang tulus hati? Orang tulus hati itu tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Ya, saudara, itu tulus hati. Waktu dia mau mengambil keputusan, datanglah Malaikat Gabriel, pembawa berita. Ya, saudara kita yang lain menyebut pembawa wahyu. Tapi hari ini wahyu datang dari Makassar. Ya, sudah duduk itu saya tahu, ya ini murid saya yang paling berkesan buat saya. Ya, kenapa berkesan? Satu kali saya suruh tulis dia tidak mau. Saya ngomong, Wahyu kalau udah mau nulis kamu pulang aja. Ya, saya pulang. Pulang tungguan saudara ya. Api wis ya. Nanti buahan datang ke sekolah. Dia berkata, "Guyu kagak apa Pak Sewanus? Wong dia ancam, lek ndak mau nulis pulang aja. Tambah pulang tenan." Yo ngono iku Wahyu katanya ya. Buahan ketawa juga ya. Sekarang sudah jadi dokter. Spesialis apa? Kandungan ya. Oh, hebat saudara ya. Kita tepuk tangan dah untuk Tuhan saudara ya. Produk-produk Immanuel itu bagus loh saudara ya. Nah, lihat, pada waktu kita melihat Gabriel pembawa wahyu itu berkata kepada Yusuf, hanya dengan sebuah perkataan, Yusuf, anak Daud, diingatkan lagi, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dalam kandungan itu adalah bukan dari siapa-siapa, itu adalah dari Tuhan. Ya, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau namakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menebus dosa seluruh dunia untuk menggenapi firman. Perhatikan, untuk menggenapi firman ya, yang berbicara tentang seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka bukan orang yang punya anak yang kasih nama, mereka akan menyebut dia Immanuel. Ya, Immanuel yang berarti yang menyertai saya adalah Elohim. Ya, El selalu dipisah
dengan kata depan. Mungkin kalau kita orang Indonesia membaca Bethel, tidak ada. Orang selalu ngomong Bethel. Gereja Bethel Indonesia itu aslinya Gereja Bethel Indonesia. Ya, Karmel itu tidak ada di Israel Karmel. Yang ada Karmel. Bethel, Bet itu rumah, El Elohim. Karmel, Karm itu anggur, El Elohim. Ya, penuh El dan sebagainya. Nah, coba kita lihat saudara. Sebenarnya sebelum sampai kepada telinganya Yusuf tentang yang menyertai saya adalah Elohim, itu akan membantu Yusuf mengambil sebuah keputusan dan Yusuf akan yakin apapun keputusannya, dia yakin yang menyertai saya adalah Elohim. Makanya Yusuf berkata, jangan takut ambil Maria menjadi istrimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau sampai diputuskan pernikahan itu batal dan Yusuf meninggalkan Maria, saya katakan kepada Anda, bukanlah sesuatu yang lebih baik yang terjadi pada Yusuf. Kenapa? Orang sudah mengira, orang sudah tahu bahwa Yusuf adalah tunangannya Maria dan seorang perempuan yang kedapatan berzina pasti akan dibawa ke dewan kota. Di depan pintu gerbang kota, perempuan itu akan dilempari dengan batu bahkan sampai mati. Bagaimana dengan Yusuf? Kita tahu hikmat orang Israel. Satu pagi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar. Orang Farisi sudah datang kepadanya dengan membawa seorang perempuan yang berzina. Saya kalau lihat cerita itu ya, orang Farisi itu ya kengangguran ya. Pagi-pagi loh. Bahkan Alkitab berkata pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu sebelum subuh, sebelum sabah. Orang Arab biasanya kalau selamat pagi kan berkata sabah el khair, sabah el khair. Lalu dijawab sabah nur, sabah itu pagi. Tapi pagi-pagi benar itu sebelum subuh. Namanya sepertiga malam disebut dengan sahur. Bapak Ibu pernah kata sahur? Pernah dengar kan? Sahur, sahur. Itu artinya apa? Bukan makan loh ya. Sahur itu artinya sepertiga malam. Lah perempuan itu didapati berzina sepertiga malam. Yang saya pikir bukan yang berzina. Para Farisi itu loh. Kok kengangguran melekan sampai sepertiga malam. Hanya untuk menunggu perempuan itu ketangkap waktu dia berzina. Ya. Pemimpin agama kok duwe waktu itu loh. Untuk melekan ngenteni nangkep perempuan ini. Sampai di depan Tuhan Yesus, dia berkata, Yesus, menurut hukum kami, menurut hukum Taurat kami, perempuan yang didapati berzina ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Kalau menurut engkau bagaimana? Saya baca dengan jelas. Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah. Saya tidak pernah lupa dengan cerita itu karena itu pengalaman saya kuliah di Sati. Satu pagi saya datang dengan terlambat, hari Senin kuliah itu. Minggu pelayanan sepanjang hari, Senin datang kelas yang ngajar orang Amerika namanya Pak Devon. Ya. Diskusi di kelas itu 10-10-10 tentang apa yang ditulis Yesus di atas tanah. Begitu saya masuk, saya ngomong, pagi Pak, oke selamat pagi, terlambat ya karena tadi malam pelayanan. Ya betul, rumahnya mana? Turen. Oke. Gabung di kelompok mana? Ya saya sudah agak ngantuk-ngantuk. Ya terus siat. Selesai pada diskusi, Pak Devon ngomong begini, Bro Stefanus maju ke depan. Dengan mata yang tinggal seperapat. Saya ditanya, apa kira-kira yang Yesus tulis di atas tanah? Nah, kelompok saya tidak ketemu apa yang memang tidak ada tulisannya. Saya ngawur aja saudara ya. Kira-kira, katanya Pak Devon, kira-kira tidak dosa. Ya, kira-kira itu salah tidak apa-apa katanya. Saya ngomong kira-kira Yesus menulis dengan siapa perempuan ini berzina. Kan tidak ada orang berzina sendiri. Halo?
Dia berkata, hah? Dengan siapa perempuan berzina? Kenapa belum berkata demikian? Ya saya pikir tidak ada orang berzina sendiri. Pasti ada orang lain. Berzina itu kan hukumnya sama dengan rasan-rasan. Saudara. Apa ada orang rasan-rasan sendiri? Rasan-rasan mesti ada lawannya. Tidak ada orang rasani orang sendiri. Anda mau belajar? Ya sendiri di kamar mandi terus ngomong, lah ya Tante Daniel itu ya apa itu ceritanya. Minggu-minggu kok kebaktian 2 kali, 31. Tidak ada orang yang diajak ngomong. Ya anaknya ngomong besok apa mah? Dewean. Ya nah ambil orang kan dosa, itu jenis rasan-rasan. Lalu dewean apa namanya? Ya coba kita lihat. Halo? Dan saya berkata kalau Yusuf ambil keputusan ceraikan Maria, jangan pikir hanya Maria yang kena hukum. Yusuf pun akan ditanya, dengan siapa? Pasti orang tidak tanya, itu tunangannya dia kok. Kenapa engkau menceraikannya? Nah, saya mau sampaikan Anda, hal itu terjadi kepada Yusuf, itu sudah kedua kalinya. Yang pertama kata Immanuel itu muncul pada zaman perjanjian lama jauh sebelum Yusuf. Coba kita lihat ayat itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Tolong. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu, Ya. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. suatu pertanda. Apa pertandanya, Pak? Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung Ya. dan melahirkan seorang anak laki-laki, Ya. dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Lihat saya. Ini adalah firman yang datang kepada seorang raja. Bapak Ibu, raja itu namanya Ahaz. Siapakah Raja Ahaz, Pak? Ahaz ini adalah Raja Yehuda yang ke-10. Ya, Raja Yehuda yang nomor 10 atau Raja ke-10, dia memerintah menggantikan ayahnya Raja ke-9 namanya Yotam yang meninggal pada tahun 735 sebelum Masehi. Ya, nanti Raja Ahaz digantikan anaknya namanya Hizkia. Ya. Nama Ahaz itu artinya bagus. Ahaz artinya ia telah merebut. Ya, sekali lagi Ahaz adalah raja yang ke-10 dari kerajaan Yehuda, karena kerajaan Israel raya, Israel besar. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud, lalu Daud digantikan anaknya namanya Salomo. Salomo meninggal, kerajaan itu pecah menjadi 2, 10 suku menjadi kerajaan utara, namanya kerajaan Israel, 2 suku jadi kerajaan selatan, namanya kerajaan Yehuda, diawali oleh anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Rehabeam punya anak Abia, Abia punya anak Asa, Asa punya anak Yosafat, Yosafat punya anak Yoram, Yoram punya anak namanya Ahasya, Ahasya punya anak namanya Yohas, Yohas punya anak namanya Amasya, Amasya punya anak yang pernah sakit kusta namanya Uria sampai pada zaman Usia sampai pada zaman matinya. Lalu Usia memperanakkan Yotam, Yotam punya anak Ahaz, Ahaz punya anak Hizkia. Jadi Ahaz ini raja yang ke-10. Setelah Ahaz ada Manase, setelah Manase ada raja lagi yang namanya Amon. Amon punya anak Yosia, Yosia punya anak Eliakim, Eliakim punya anak Yekonya, Yekonya punya anak Sedekia, Sedekia ditawan ke Babel, habis kerajaan Yehuda. Ahaz ini raja yang sangat-sangat kurang ajar. Dia ini adalah keturunan Daud. Tapi sejak dia lahir dari seorang ayah yang namanya Yotam, karena ayahnya ini penyembah dewa Baal, maka Ahaz pun menjadi penyembah Baal. Bahkan cara menyembah Baal itu digabung dengan caranya menyembah dewa Molok. Dia mempersembahkan anaknya
kandung kepada Molok. Satu kali terjadilah pada masa pemerintahan Ahas, sebelah utara daerah Israel, kerajaan Israel, diperintah oleh raja namanya Pekah. Pekah nanti punya anak namanya Pekahnya. Pekah ini bersekutu dengan orang Aram, raja utaranya lagi, menyerang kerajaan Yehuda. Ya, Tuhan ingat janjinya kepada Daud bahwa keturunanmu Daud tak akan terputus-putus memerintah di Yehuda sampai selama-lamanya. Dan atas pertolongan Tuhan, Yehuda tidak dihancurkan walaupun dikeroyok dua kerajaan besar. Satu namanya Aram, ya. Yang kedua Israel dengan 10 suku. Yehuda utuh, Yerusalem tidak sampai dimasuki. Tetapi Ahas, pada waktu sebelum orang-orang Aram masuk, Ahas itu sangat ketakutan. Pada waktu dia ketakutan itulah orang Asyur, ada utusan dari timur yang berkata, kamu bolo saya saja. Ayo kita bersekutu dengan orang Asyur, kita akan kalahkan Aram dan Israel. Lah, pada waktu Ahas masih mau ambil keputusan, orang Israel berkata, Ahas, kita bersekutu aja, kita akan lawan Asyur. Saudara perhatikan ini ya, keadaan Ahas raja memerintah usia 20 tahun, setelah sekian tahun jadi raja, dihantam sebuah pernyataan yang timur orang Asyur ingin bersekutu untuk menyerang Aram dan Israel. Orang Israel berkata, Ahas, ayo bersekutu, kita kalahkan Asyur. Pasti Ahas pikir, kalau saya mau bersekutu dengan Israel dan Aram, ada 2 kerajaan, tambah saya, kita 3 kerajaan, lawan Asyur, mungkin menang. Pikiran yang kedua, tapi kalau saya berpihak kepada Asyur, Asyur memang cuma 1 kerajaan, tapi besar. Kalau saya pihak dengan dia, 2 kerajaan, 2 lawan 2, wah masih punya kemungkinan untuk menang. Dia sedang mengalami kayak Yusuf. Dia harus tentukan sebuah pilihan. Kembali, orang Jawa menyebut Ahas sami kalian Yusuf. Sedang apa? Sedang elo milih piye ini. Yesaya datang. Itu loh hebatnya Tuhan. Tepuk tangan dulu dah buat Tuhan. Hebatnya Tuhan itu di sini. Dikala Yusuf mau ambil keputusan, dikala Ahas mau ambil keputusan, kalau Yusuf ditemui malaikat Gabriel, Ahas ditemui Yesaya. Yesaya ngomong begini, Ahas, kamu minta tanda dari Tuhan. Biar Tuhan aja yang menyertai kamu. Sudahlah, mungkin Yesaya menjadi seorang nabi, dia sampaikan, Asyur memang besar. Ya, Aram memang besar. Apalagi Aram tambah Israel lebih besar. Tapi di antara semuanya, Elohim yang jauh lebih besar. Ahas berkata apa? Bagaimana bisa aku ini tanya kepada Elohim? Kenapa? Aku tidak mau tanya kepadanya. Aku tidak mau mencobai dia. Kata mencobai itu artinya aku tidak mau melihat atau mencoba. Bukan mencobai itu menguji. Mencoba itu ternyata aku tidak mau mencoba. Aku tidak mau untuk coba-coba mengharapkan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saya pikir, saudara, pasti Ahas pikir Tuhan itu kan tidak kelihatan. Elohim itu kan tidak nyata. Asyur kelihatan dengan tentaranya. Aram, Israel nyata dengan bentuknya. Tapi Tuhan itu kan tidak kelihatan. Elohim itu kan tidak nyata. Yesaya berkata, Ahas,
Kamu minta tanda aja supaya engkau dapat sebuah pernyataan. Supaya tahu kalau Elohim itu ada. Kamu minta tanda. Enggak lah. Lagi-lagi karena Tuhan ingat Daud. Lagi-lagi karena Tuhan ingat nenek moyangnya Ahaz. Kalau lihat Ahaz mungkin Tuhan sudah gregetan saudara ya. Tak entek no kamu. Saking aku eling mbahmu itu loh. Halo. Hei mbah. Kita berbuat mesti baik loh ya, supaya cucu-cucu kita juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mak-mak, engkong-engkong, mbah-mbah, buyut-buyut. Ya jadilah orang benar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Daud berkata, Tuhan berkata, kalau lihat mereka, Yotam, Ahaz, waduh. Apalagi kena Hizkia waktu dia sakit. Harusnya mati. Tuhan ingat janjinya kepada Daud. Kata Tuhan, aku pernah ngomong kepada Daud, keturunanmu dia akan habis, akan memerintah atas kerajaan ini terus menerus turun-temurun sampai selama-lamanya. Waktu Hizkia sakit, dia belum punya anak. Lalu Tuhan tambahkan umur. Hizkia, kamu ditambah umur. Berapa tahun? Yang keras, berapa tahun? 15 tahun. Baru dapat 3 tahun, Hizkia punya anak namanya Manasye. Coba mati waktu itu, entek Yehuda. Saya tetap berkata, Tuhan itu tidak bisa dilawan dengan apapun. Ayo Ahaz. Ahaz berkata, enggak. Ya, terjadi sebuah pratanda. Nanti baca di rumah. Tapi saya yakin Anda tidak baca. Yesaya pasal yang ke-8, Asyur dan Israel menyerang kota Yerusalem. Tuhan melindunginya, utuh Yerusalem. Disebut lagi Yesaya 8:8 berkata apa? Ini karena yang menyertai kita adalah Elohim, Immanuel. Masih tidak mau. Maaf, lebih gila lagi Ahaz. Datang ke Asyur. Kepada Raja Asyur dia berkata, ya Raja Asyur, kami Yehuda adalah anakmu. Kami berpihak kepadamu. Raja Asyur berkata, Ahaz, kalau kamu mau berpihak kepada Asyur, mulai sekarang kamu bayar upeti, bayar pajak, persembahan harus tahunan. Dan berapa tahun Yehuda dijajah oleh Asyur? 100 tahun lamanya sampai habis kerajaan itu dan dimakan oleh Babilonia. Hari ini saya berkata, siapa yang harus menyertai Anda dan menyertai saya? Saya mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan, saya tidak bisa berharap orang lain untuk mendukung saya. Walaupun mungkin orang lain itu lebih kaya, orang lain itu lebih kuat. Saya tetap berkata, tidak ada yang lebih kuat di dunia ini kecuali Elohim Tuhan kita. Biar dia saja yang menyertai kita. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Biar Elohim saja. Immanuel, jangan hanya jadi merek sekolah. Nama sekolah kita, Immanuel, harus menjadi pengalaman hidup buat saya dan saudara. Tidak ada yang dapat menyertai kita melebihi dia. Ahaz cilaka, betul-betul celaka. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Ayat penutup kita baca Matius 1 ayat 24. Kita kembali kepada Yusuf. Bagaimana dengan Yusuf? Pelan-pelan tapi dengan keras. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Yusuf berbuat seperti apa? Yang diperintahkan malaikat Tuhan. Yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu kepadanya. Iya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Cukup sampai di situ. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat kepadanya. Dia ambil Maria menjadi istrinya.
Saya ingin menyalin ayat ini dengan berkata, setelah ibadah pagi, mendengar firman Tuhan, jemaat GPDI Elohim Batu mengambil keputusan. Aku terima. Aku mau Elohim yang menyertai aku. Immanuel, penyertaannya sempurna. Tuhan memberkati kita, saudara. Ya, yuk kita nyanyi nyanyian yang pertama kita menyanyi tadi itu. Semusim telah berlalu, 1 tahun telah berlalu. Tapi biar kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita ambil keputusan. Biar Elohim yang menyertai kita. Musim berlalu, namun kau selalu Ya, peliharaku. sudah terbukti semusim sudah Tuhan pelihara. Setahun Tuhan pelihara. Amin. Tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan. Semusim berlalu, Amin. namun kau selalu Pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. aku. Itu adalah tanda bahwa Immanuel. Saya pikir Anda jangan minta tanda lagi kepada Tuhan. Tandanya sudah kita alami. Kita angkat tangan kanan kita. Lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sekarang kita ganti kata. Setahun telah berlalu. Katakan sama-sama, setahun telah berlalu. Setahun berlalu. Ya. namun kau selalu Amin. Amin. peliharaku. 1 tahun sudah Tuhan memelihara kasih. Dan setia Kasih dan setiamu tak pernah layu. Sekali lagi katakan, setahun telah berlalu. setahun berlalu, Nyanyikanlah dengan ucapan syukur. kau selalu Tahun boleh berlalu, meliharaku. tapi kasih Tuhan tidak pernah layu. Dan setia Pemeliharaannya sempurna. tak pernah layu. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Lebih luas dari samudra, Amin. kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi Dari cakrawala, lebih luas dari samudra. batas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Haleluya. Kasih-Mu sungguh ku bersyukur. Kalau kami boleh mengenang kembali Tuhan, awal Januari kami memulai bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih menyertai kami.
Kami akan mulai lagi dengan tahun baru. Siapa yang harus menyertai kami, Tuhan? Setahun lamanya kami dalam penyertaan-Mu. Walaupun kami berbuat kesalahan, Engkau tetap mengasihi kami. Kami kekurangan, Tuhan cukupkan. Kami susah, Tuhan berikan penghiburan. Waktu kami sakit, Tuhan beri kami kesembuhan. Bahkan Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Siapakah yang harus menyertai kami? Kalau kami banding-bandingkan dengan manapun juga, tidak ada yang seperti Tuhan. Sebab itu kami angkat hati kami. Kami mohon lagi Tuhan dengan kerendahan hati. Besertalah dengan kami. Immanuel, biar yang menyertai kami adalah Elohim. Elohim yang luar biasa, Elohim yang penuh perkasa, Elohim yang maha kuasa, itu yang akan menyertai kami. Tuhan tolong kami bersekutu lagi dengan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Dan kami akan bawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Dan kami mau mohon penyertaan-Mu terus terjadi dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Semua itu kami terima dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.